Selamat pagi anak ibu yang baik, salam sehat. Pagi ini kita belajar dari tema 3, subtema 3 pembelajaran 1, yaitu coba lihat di sini ya. Budaya tolong menolong antar umat beragama ya. Pokoknya budaya tolong menolong. Nah, coba lihat di sini. Nah, di sini ada dikatakan, bagaimana cara kalian mengucap salam sesuai agama kalian? Berarti orang ini berbeda-beda agama ya. Nanti berbeda-beda cara mengucapkannya ya. Di Indonesia itu memang terdiri dari beberapa agama ya. Ada terdiri dari 6 agama. Sebenarnya sih Kristen itu ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan ya. Kristen Katolik dan Kristen Protestan beribadah di gereja ya, sama-sama di gereja, sama-sama menyembah Allah dan sama-sama menyembah Yesus ya, Yesus Tuhan kita. Oke. Di sini ada agama Hindu. Agama Hindu itu beribadah di mana? Di pura, masjid ya. Untuk masjid itu tempat beribadah agama Islam. Ini gereja Kristen tadi ya, Protestan. Konghucu itu tempat beribadahnya di kelenteng ya, di kelenteng. Tempat ibadah Konghucu di kelenteng. Ini tempat ibadah Buddha di vihara. Sebenarnya orang sama-sama Cina ya, sama-sama Cina. Tapi ya berbeda-beda kepercayaan juga ya. Oke, jadi anak ibu yang baik, di antara umat beragama ini yang berbeda-beda ini kita harus saling menghargai, saling menghormati. Kalau mereka beribadah kita tidak boleh ribut-ribut. Tidak boleh, kalau ada tetangga kita tidak boleh menghidupkan tape atau televisi kuat-kuat atau bersorak-sorak. Itu namanya menghormati mereka. Tidak boleh menghidupkan kuat-kuat tadi kan. Tetapi kalau kita menghidupkan kuat-kuat, kita bersorak-sorak, berarti kita tidak menghormati mereka dan tidak menghargai mereka sedang beribadah. Apalagi agama Islam 5 kali 1 hari sholat ya. Jadi harus kita hargai anak ibu yang baik ya. Oke. Beribadah termasuk tugas sebagian umat beragama ya. Termasuk juga sebenarnya tugas kita. Oke. Karena di Indonesia itu berbeda-beda agama, jadi kita harus saling menghormati ya. Oke. Di Indonesia walaupun berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, harus saling tolong menolong. Ada budaya tolong menolong. Contohnya, kalau terbakar masjid ya ikut kita memadamkan apinya. Terbakar gereja contohnya, ikut kita memadamkan apinya. Ada tetangga kita yang kena bencana atau kemalangan, walaupun itu berbeda agama, kita harus saling ikut membantu ya. Oke. Kebetulan di sini kita lihat ini, mereka sedang di kampung atau di tempat mereka terdapat ini lagi hujan deras ya, hujan deras. Lalu setelah itu terjadi banjir. Coba lihat, terjadi banjir. Ini kita tidak tahu agama apa, mungkin berbeda-beda agama. Tetapi walaupun berbeda-beda agama, selayaknya karena tengok rumah mereka sudah terendam ya. Ini mereka sudah butuh bantuan ini. Bantuan apa? Tempat tinggal, pakaian, mungkin makanan. Tidak salah, justru baik kita menolong mereka. Mari kita saling membantu yang kena bencana ini. Kita sisihkan sebagian dari uang kita, kita berikan sebagian pakaian kita, ya, atau apapun yang bisa kita berikan kepada mereka untuk membantu mereka. Walaupun berbeda agama, walaupun berbeda suku ya, harus saling membantu ya. Coba lihat mereka memberikan bantuan. Perbuatan mereka sangat mulia ya anak ibu yang baik ya. Coba lihat, aduh ngeri ya banjirnya ya. Perbuatan mereka sangat mulia loh, dibantu tadi. Coba Kak, mana bisa lagi tinggal di sini ya, sudah dalam banjirnya. Mungkin makanan mereka juga sudah terendam. Mereka buru-buru keluar, tinggal uangnya dan barang-barang yang lain. Terpaksa kita harus menolong mereka ya. Boleh memberikan bantuan uang, obat-obatan, makanan, pakaian dan sebagainya. Oke, baiklah. Kita lihat di sini.
hasil sumbangan dari siswa terdapat berbagai pecahan uang. Kok bisa siswa menyumbangnya? Bisa. Kita kan punya uang jajan. Uang jajan kita itu sebagian kita sumbangkan. Bila penting, semua uang jajan kita sumbangkan. Tapi kalaupun boleh kita jajan, sebagian kita sumbangkan. Sebagian dikumpul lama-lama kan banyak. Ditambah sumbangan orang tua kita. Perbuatan membantu orang lain atau menyumbangkan kepada orang yang membutuhkan, perbuatan yang sangat mulia, ya, sangat bagus. Oke. Coba mereka melihat ada menyumbang uang 100, uang 200. Nah, ini uang 100 dikumpul semua. Ini berapa ini kira-kira? 200 tambah ini gopek atau 500 rupiah. Ini 300 tambah 200, 500. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 uang 100, 500. Ini uang 500 rupiah. Jadi ini juga 500 digabung-gabungkan, ya. Ini dikelompok-kelompokkan. Jumlahnya sama 500 rupiah. Setiap kelompok di atas bernilai 500 rupiah. Kalau uang kita 1000, contohnya uang jajan kita sumbangkan 500. Kalau banyak uang jajan kita, boleh lebih banyak kita sumbangkan, ya. Oke. Dikatakan pasangkan katanya, ya. Kita tadi mengelompokkan uang, mungkin nanti ada uang ribuan, 1000 tambah 2000, 3000 contohnya kan, atau 3 uang 1000, 3000, atau uang 2000 1, uang 1000 1, 3000, atau kita nanti 2000 tambah 2000, 4000, atau uang 1000 4 biji, 2000, atau 4000 itu kan uang 500 8 biji, 4000 juga, ya, anak ibu yang baik. Oke. Kalau kita lihat ini pasangkan katanya. Ini berapa nih? 100 tambah 400. Mana di sini kira-kira 400? Ini dia. 400 rupiah kan? Ini 300 rupiah, 600 rupiah. Ada enggak di sini 600 rupiah? Coba cari. Ada nih 200 tambah 200 tambah 200. 600 pasangkanlah ini ke sini, ya. Ini ke sini, ya. Nanti cari sendiri anak ibu yang baik, ya. Jadi kita memasangkan. Oke. Nah, jadi itulah tadi budaya tolong menolong. Sekarang kita gambarlah keadaan lingkungan yang terkena banjir. Boleh kita menggambar keadaan lingkungan yang terkena banjir. Boleh juga kita menggambar imajinasi. Tahu menggambar imajinasi? Walaupun tidak ada banjir, tapi kita bayangkan banjir. Menggambar imajinasi itu maksudnya menggambar dari hasil hayalan kita. Waktu kita berhayal atau berangan-angan, ibu kan bisa ibu hayalkan tempat banjir. Ibu bisa angan-angankan tempat banjir. Waktu berangan-angan ibu bayangkan tempat banjir. Lalu ibu gambar. Itulah namanya menggambar imajinasi atau imajinatif. Gambar imajinasi itu gambar dari hasil angan-angan kita atau hayalan kita, ya. Kita menggambar menggunakan apa? Alat dan bahan. Alatnya ya ada pensil, bahannya buku gambar, ya. Pensil, krayon, penghapus, itu alat-alatnya, ya. Terus nanti kita menggambar 2 dimensi. Menggambar 2 dimensi itu maksudnya kita gambar dulu, ya. Kita buat dulu gambarnya. Habis itu kita warnai. Gambar 2 dimensi itu hanya dapat dilihat dari satu arah, ya. Nih. Gambar dimensi hanya dapat dilihat dari satu arah, dari depan saja. Tidak dapat dilihat dari sampingnya. Hanya dari depan saja, ya. Ini karya gambar 2 dimensi, ya. Oke. Pertama-tama kita buat dulu gambarnya, ya, atau sketsa, ya, sketsa. Setelah itu baru kita warnai, ya. Gampang ya anak ibu yang baik, ya. Boleh menggambar melihat dari buku, boleh menggambar imajinasi. Tadi gambar imajinasi, gambar dari hasil hayalan kita, atau waktu kita berangan-angan, kita bayangkan terkena banjir, atau kita bayangkan gunung, lalu kita gambar, gitu, hasil imajinasi. Gambar 2 dimensi hanya dapat dilihat dari satu arah saja, ya. Bentuk karya 2 dimensi hanya dapat dilihat dari satu arah saja, dari depan. Oke, baiklah. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.